Perkenalkan, kami dari kelompok 9, topik 4, mau membahas tentang tipe-tipe konseling dan psikoterapi. Yang pertama, konseling krisis. Konseling krisis dapat diartikan sebagai suatu keadaan disorganisasi di mana helpee menghadapi frustasi dalam mencapai tujuan penting hidupnya atau mengalami gangguan dalam perjalanan hidup, dan hal itu ditanggapinya dengan stres. Dengan situasi demikian, sering memerlukan respon khusus dari konselor guna membantu konseling yang tidak berdaya. Yang kedua, konseling fasilitatif. Konseling fasilitatif menurut segi tinjauannya yaitu proses membantu konseling memperjelas masalahnya. Selanjutnya, bantuan dalam pemahaman dan penerimaan diri, penemuan rencana tindakan dalam mengatasi masalah, dan akhirnya konseling dapat bertanggung jawab dengan masalahnya sendiri. Konseling preventif. Konseling preventif berbeda dari 3 tipe lainnya. Tipe ini bersifat programatis sebagaimana program pada konselor khusus. Konseling demikian misalnya meliputi program pendidikan seks di sekolah dasar dengan niat mencegah kecemasan pada masa yang akan datang tentang seksualitas dan hubungan dua jenis kelamin. Konseling developmental. Konseling developmental merupakan suatu proses berkelanjutan yang dijalankan dalam seluruh jangka kehidupan individu. Tipe konseling ini fokus pada membantu konseling mencapai pertumbuhan pribadi yang positif dalam berbagai tahap kehidupan mereka. Tipe-tipe psikoterapi. Terapi psikoanalisa. Terapi ini adalah psikoterapi yang didasarkan dari teori psikoanalisa. Metode terapi ini berfokus dengan melihat masa lalu dari klien yang menjadi penyebab dari masalah psikologisnya saat ini. Biasanya, terapi psikoanalisa membutuhkan waktu sampai 1 tahun untuk menyelesaikan terapinya, karena banyak hal yang ingin diketahui. Terapi humanistik. Sesuai namanya, humanistik berarti berfokus pada aspek-aspek manusiawi. Jadi, terapi ini memfokuskan pada memaksimalkan potensi yang dimiliki manusia, terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki. Terapi perilaku. Psikoterapi ini berfokus untuk mengubah perilaku yang dianggap bermasalah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi perilaku yang lebih adaptif atau berfungsi dengan baik. Terapi ini memiliki beberapa bentuk cara, salah satunya dengan mengubah penyebab ataupun konsekuensi dari perilaku yang dikeluarkan. Selanjutnya, terapi kognitif. Jenis psikoterapi ini memusatkan pada proses berpikir, di mana psikoterapis akan melihat dan mencoba memahami pikiran kita. Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Terapi ini mencoba untuk mengubah pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang lebih realistis dan positif. Kognitif behavioral terapi. Psikoterapi ini adalah gabungan dari terapi kognitif dan perilaku. Terapi ini fokus untuk mengubah pemikiran dan perasaan klien yang berpengaruh pada perilaku. Terapi model ini cukup sering digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan psikologi.